Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat. Nah, jadi untuk kali ini kita akan video sedikit perjalanan berangkat kerja ya. Jadi saya sudah lama nggak upload, saya sudah lama nggak video-video kayak gitu ya. Jadi memang saya itu masih ada masalah kesehatan. Jadi sudah 2 tahun ini sih ya, itu karena pemicunya kemarin itu sempat ke Bromo, mungkin karena kegiatannya yang terlalu padat. Yang awalnya itu sebenarnya kegiatan itu seharusnya ya, kalau sudah dapat gunung ya jangan ke laut gitu. Misalnya ke laut pun harus ada jeda, misal besoknya atau besoknya lagi gitu. Nah ini dalam waktu sehari, pagi jam 3 suruh bangun naik ke Gunung Bromo. Betapa betapa dinginnya, dingin banget. Naik ke Gunung Bromo, naik jeep ya. Bagi teman-teman yang pernah naik jeep ke Gunung Bromo, jeep di Gunung Bromo itu pasti tahulah rasanya kayak gimana kalau naik mobil itu ya. Nah, naik mobil itu, naik sana, naik awalnya sih nggak apa-apa. Awalnya masih oke-oke aja. Terus itu sampai di mana ya, sampai di seperti apa ya, kalau di mana, di Dieng, malah tengah dalan mandek. Iya sih, kalau di Dieng itu seperti di ini ya, Bukit Cikunir. Bentar, kita nyebrang dulu. Oke, lanjut. Jadi kalau di Dieng itu seperti di Bukit Cikunir, itu isinya dia cuma view kalau gitu aja. Namanya bukit apa saya lupa. Yang jelas itu di situ awalnya. Nah, untuk naik ke situ, jadi dari parkiran itu ya cukup jauh ya naik ya. Cuman di situ ada ojek juga sebenarnya. Cuman kan kita mikirnya kan kegiatan paling naik sedikit gitu. Yang kita lupa itu adalah, jadi setelah semuanya selesai, kita foto-foto, kita di Bukit Cikunir Bukit Cikunir di daerah Bromo itu yang dengan view Gunung Bromo dan lautan pasirnya, viewnya itu. Jadi kita di situ, wah macet. Kenapa Pak? Ya, jadi kita di situ ya cuma bentar, nggak sempat naik ke Bromonya, nggak sempat
jalan macet teman-teman. Ini ada truk muatan pasir lewat sini. Ini namanya jalan Segar Pencah, padahal ini harusnya jam segini itu truk nggak boleh lewat sini ya. Nggak tahu ini kok bisa lewat kayak gini. Padat ya ini. Ya ini sih kalau di sini menyebalkan ya kayak gini ya. Karena ya truk kayak gini tuh ganggu sebenarnya kalau dia jalan pagi seperti ini kan. Ini wayah orang kerja, orang berangkat kerja, orang berangkat sekolah, dia jalan kayak gitu, bawa beban kayak gitu. Nah nggak sedikit loh di sini tuh kejadian ya. Di sini itu rawan sih sebenarnya, tapi nggak tahu tuh sopir-sopir kayak gitu tuh, nanti kalau diingetin dia marah. Ini kayak gini kayak gini kayak gini ya, ya begitulah ya, nggak apa-apa, namanya dia juga cari cara buat untung ya. Kita juga kayak gitu pikirannya. Kalau misalnya kita jadi supir tebal pasti juga gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi tadi itu ini ya, sampai mana tadi? Oh iya, sampai bukit apa tadi, Bukit Pandangan atau apalah, yang view-nya Bromo, yang view-nya pasir itu kayak gitu. Nah itu kan pagi. Setelah itu jam berapa ya, jam 7 atau setengah 6 kayaknya, setengah 7 kayaknya. Jam setengah 7 itu mulailah OTW pulang. Jadi di Bromo itu cuma 1 jam. Dapat apa di sana 1 jam kan? Cuman ngeliat view cok kayak gitu. Kita udah bela-belain bangun pagi jam 3, nunggu jeep, nunggu jemputan, naik ke atas sampai sana jam 5. Terus habis itu sampai matahari terbit turun ke padang pasir sebentar, habis itu pulang juga 1,5 jam ya, pulang ke hotel. Nah di hotel kita disuruh check out. Kita baru saja mendaki gunung, kita langsung disuruh check out karena infonya kita akan pindah tempat. Jadi tempat selanjutnya yang dituju namanya adalah Gili Ketapang. Coba bayangkan teman-teman ya, kita baru saja di pegunungan Bromo, bangun tidur jam 3 pagi, dingin, naik kayak gitu. Lalu kita diberitahu kegiatan selanjutnya, langsung kita ke Gili Ketapang. Kalian pasti tahu lah Gili Ketapang atau Gili apalah yang namanya Gili itu. Biasanya di Indonesia itu masuknya ke laut ya. Kita snorkeling di situ, kita ada kegiatan laut di situ. Kecuali kalau bahasa Jawa Gili itu namanya jalan ya itu. Nah singkat cerita, teman-teman semuanya sudah sarapan, sudah siap-siap, sudah siap check out, pakaian semuanya sudah diberesin, sudah diringkesi. Singkat cerita, berangkatlah kita. Itu jam berapa, jam 8 atau jam 9 saya lupa. Setelah berangkat itu ternyata dari gunung sampai ke lautnya itu jauh sekali ya, jauh sekali. Jadi sampai ke pantai itu kira-kira jam 12 aja, pas zuhur gitu ya, pas zuhur. Terus setelah itu masih ada, kita harus nyebrang ke Gilinya, lokasi foto di tengah itu. Dan saya dapat info awalnya itu kami itu cuma dapat 1 kapal. Bayangkan
dengan orang jumlahnya sekitar 90-an lah ya, katakanlah 90-an, itu cuma dapat satu kapal dan itu kapal kecil. Bayangkan, akhirnya dinego, akhirnya kita dapat 2 kapal. Oke, siang-siang kita dapat 2 kapal. Saya yang di situ ya mikirnya, wah, saya kan nggak pernah snorkeling ya, wah mau snorkeling nih, seneng banget. Di situ saya lupa kalau sebelumnya saya sudah bangun pagi, kemarin kegiatannya sudah full hari sebelumnya ya. Terus paginya itu bangun jam 3 ke Bromo, capeknya minta ampun. Nah, jam 12 bocah jam 12 ya pas lah setengah hari kayak gitu. Itu kita ada kegiatan di pantai, dan kalian tahu nggak cuma snorkeling aja, itu dari pihak sananya itu mengharuskan kita untuk membuat video. Kalian bayangkan ya, mandi di pantai, snorkeling di pantai siang-siang tengah hari itu sudah aneh ya menurut saya. Lah ini suruh bikin video lari-larian pakai drone di bibir pantai di sana, yang cuacanya wah waktu itu nggak ada awan sama sekali, panasnya wow sekali, dan kita disuruh lari-lari, dan itu nggak cuman 3 menit atau 5 menit, itu ada setengah jam lebih ya. Gitu ya. Lalu akhirnya dengan kegiatannya seperti itu, yang lari-larian kayak gitu, wah capek banget larian. Jadi sebelum snorkeling kita sudah suruh lari-lari, kita suruh bergaya-gaya, kita pakai drone dan sebagainya, dan akhirnya selesailah sudah kita itu. Lalu kita akhirnya tibalah snorkeling. Jadi menurut panitia atau menurut biro jasanya, untuk snorkeling ini kami akan dapat kacamata renang satu-satu, satu orang dapat satu begitu. Akan tetapi kenyataannya itu kita nggak dapat, nggak tahu itu gimana pengaturannya, pokoknya itu wah nggak dapat. Kecewa dong kayak di situ. Oke lah, habis itu kita snorkeling nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa foto atau paling nggak lihat terumbu karang yang bagus atau gimana. Setelah sampai di lokasi di tengah laut gitu ya, naik kapal sebentar itu, ternyata terumbu karangnya kalau saya bilang sih jelek ya. Wah, gimana ya kayak gitu, sudah dibela-belain ternyata cuma seperti itu, sudah nggak dapat kacamata, disuruh lari-lari capek ya kayak gitu ternyata. Lalu setelah itu berenang, wah, dan kalian tahu apa, ternyata pelampungnya itu jelek semua, talinya udah pada putus. Kita disuruh pakai pelampung kayak gitu, berenang susah, udah nggak ada ininya, nggak ada kacamatanya, itu susah banget. Apalagi buat saya yang bisa dibilang nggak bisa berenang ya, ini gimana kayak gitu. Dan berkegiatan terus, akhirnya selesailah. Saya lupa jam berapa, yang penting yang jelas itu agak siang ya, jam 2 atau jam 3 saya lupa. Lalu setelah itu kita ke hotel nih.
kita ke hotelnya ini naik lagi sih, naik ke daerah atas lagi, di daerah Malang di atas dekat sama Jatim Papa. Naik lagi ke atas, dari dingin ke panas banget, dari panas banget kita naik lagi ke dingin. Dan kalian tahu, sampai di hotel itu kita nggak ada waktu istirahat sama sekali, padahal kita sudah capek. Orang-orang mungkin ngomongnya gini, kan bisa istirahat di bis. Ya kalian tahu sendirilah vibe-nya gimana kalau misalkan orang piknik di bis itu suasananya seperti apa, kalian pasti tahu gitu ya. Nggak mungkin kita bisa istirahat di situ ya. Buat saya istirahat ya di kamar, di tidur gitu. Itu ya. Lalu tuh sampai sekitar jam 8. Kalau saya lupa jam 7 atau jam 8 malam di hotel. Check-in sebentar, habis itu langsung keluar, ada acara gala dinner. Wah, kegiatan lagi ini. Udah gitu kegiatannya wow sekali. Sampai malam. Singkat cerita, oke lah, kegiatan seperti itu. Akhirnya ketemu besoknya lagi. Jadi pas kegiatan itu saya istilahnya pulang gasik lah ya, pulang duluan, ke kamar duluan gitu, tidur karena saya sudah mulai pusing, sudah mulai capek. Nah, tidur bentar. Besoknya sebenarnya pagi-pagi ada kegiatan tapi saya nggak ikut karena kecapeannya. Nah, setelah itu kita sarapan, habis itu kita pergi ke museum angkut. Museum angkut itu kalau diputer ini itu kan lama banget ya, panjang banget dia, ada berapa kilometer saya nggak tahu. Nah, disitulah titiknya. Jadi saya nggak dapat kupon minum sama makan sama sekali, nggak tahu panitianya nggak bener. Saya kehabisan, saya minta ternyata sudah habis, katanya sudah dibawa temen-temennya, nyatanya saya nggak dapat. Lalu disitulah saya collect. Akhirnya saya nggak tahu, mungkin karena pemicunya capeknya itu karena kegiatannya terlalu banyak, akhirnya saya masuk rumah sakit ya. Dan semua orang panik saat itu. Enggak sampai di situ aja, mungkin untuk lebih lanjutnya nanti akan saya ceritakan. Tapi karena kejadian itu sampai sekarang saya masih belum membaik kondisinya. Ya sudah lebih oke dari sebelumnya, tapi masih ada ini ya, ada apa, gejala-gejala gitu. Oke, jadi sekian dulu, nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan karena ini sudah hampir sampai tempat tujuan. Jadi selamat menonton, sampai jumpa lagi. Oke.